Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Maafkan aku udah terlalu lama bikin video panjang tentang update aku selama aku di Jepang ini. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang pengalamanku promil di Jepang. Jadi tahun lalu itu aku sempat promil ke dokter Jepang. Jadi kita flashback sebentar ya. Awalnya itu pertama kali aku datang ke Jepang itu tahun 2022. Tahun 2022, sekarang 2024 ya. Tahun 2022 awal itu Februari. Nah, pertama kali aku ke Jepang itu aku sama suami udah berencana ingin promil. Jadi kita promil itu promil mandiri. Ya mulai kayak makan makanan sehat, minum vitamin E dan asam folat, serta kita juga perbanyak makan sayur dan buah, dan aku juga sempat melakukan beberapa rekomendasi yang ada di video YouTube juga ya. Jadi aku melakukan beberapa gerakan yoga. Namun setelah 6 bulan ternyata tidak ada hasil ya. Jadi selama 6 bulan itu aku merasa kayak kok belum ada hasil sama sekali. Bahkan waktu itu mensku itu juga berantakan gitu. Mensku tuh nggak tiap bulan, tiap tanggalnya itu siklusnya itu lancar kayak 30 hari per 30 hari atau 24 hari atau berapa hari. Jadi kadang-kadang tuh 30 hari siklusnya, tapi kadang-kadang sampai 40 sampai 45 hari itu pernah. Jadi kan kadang tiap bulan gitu tes pack gitu kan, tapi ternyata itu negatif terus. Dan sampai akhirnya ada temen yang ngomong coba aja ke dokter Jepang gini. Nah, akhirnya kita itu melakukan pemeriksaan juga ke klinik ya, klinik kandungan di Jepang. Jadi kita ke dokter kandungan di Jepang, dan beberapa pemeriksaan yang kita lakukan yaitu pertama itu jadi USG dan apa itu namanya transvaginal, terus cek darah sama cek sperma suami. Dan ini mungkin sharing juga buat pengalaman kami ya, buat teman-teman yang lagi pengen promil di Jepang, agak takut tapi udah melakukan berbagai hal ternyata belum ada hasil. Jadi sebelumnya pun aku tuh selain minum vitamin, kami juga minum jamu tradisional juga sebenarnya. Cuma aku sih, bukan suamiku, aku. Tapi ternyata nggak ada hasil. Nah, akhirnya kita melakukan pemeriksaan di dokter kandungan di Jepang. Nah, pemeriksaan itu, hasil pemeriksaan semuanya itu ternyata alhamdulillah kita tuh nggak ada masalah, sehat semua alhamdulillah. Cuman iya, di dalam rahim aku sel telurnya itu banyak, namun kecil-kecil. Walaupun kecil-kecil tapi ada yang matang, itu 3 yang besar-besar. Jadi 3 sel telur itu sebenarnya sudah siap dibuahi. Nah, untuk biaya pemeriksaannya itu nggak mahal sih menurutku ya. Sekitar total keseluruhannya itu sekitar 3 mang. 3 mang. Yang paling mahal itu kalau nggak salah ya, itu pemeriksaan darah sama tes sperma itu 1 mang lebih ya. Maaf bila aku agak lupa ya. Namun kalau tiap dokter, tiap klinik mungkin ada sedikit perbedaan biaya juga tergantung dokternya masing-masing ya. Nah, setelah kami dinyatakan sehat, dokter juga tidak menyarankan apapun, tidak ada pemeriksaan tambahan. Jadi dia cuma bilang sabar, makan makanan sehat, tetap olahraga, dan jangan stres. Itu intinya lah. Dan akhirnya yaudah, karena kita nggak ada pemeriksaan lanjutan, akhirnya kita pasrah dan kita kembali ke promil alami lagi. Jadi aku makin semangat promil alami. Jadi aku tetap makan makanan sehat, makan buah, makan sayur. Jadi aku minum jus 3 diva. Mungkin teman-teman yang belum tahu jus 3 diva itu apa, yaitu jus antara 3 bahan ya, apel, wortel, sama tomat. Nah, aku minum jus 3 diva itu 2 kali sehari, jadi sebelum sarapan dan sebelum tidur. Selain itu aku juga minum asam folat dan vitamin E. Dan itu juga belum ada hasil ya. Jadi setelah 6 bulan kita promil mandiri, terus ke dokter itu sekitar 3 bulan ya, 3 bulan berarti udah 9 bulan, ternyata nggak ada hasil. Nah, kita ke promil alami lagi. Nah, itu tetap aku minum asam folat,
terus vitamin E, dan aku juga ada tambahan vitamin D karena aku juga banyak baca-baca dari Google, terus dari video YouTube juga, kayak saran-saran yang aku dapatkan dari berbagai media, aku juga kasih tambahan vitamin D. Tapi mungkin ya tergantung ya, ada perbedaan kondisi tiap tubuh manusia kan beda-beda, ada yang mungkin memerlukan vitamin D atau enggak ya. Cuma yang aku rasakan jarang kena sinar matahari kan, waktu itu kan aku kerja, jadi kerja itu kan 8 jam di pabrik ya, kadang 5 jam, kadang 8 jam, terus sampai rumah juga langsung masuk rumah, karena di Jepang itu kayak jarang banget orang jalan-jalan. Jadi kan kalau aku jalan-jalan terus berjemur di bawah sinar matahari itu kan kayak aneh gitu kan, jadi aku nggak mau melakukan itu. Dan kebetulan apato kita itu juga berbelakangan dengan matahari, jadi nggak kena sinar matahari sama sekali. Makanya aku berpikir, oh mungkin aku kurang vitamin D. Akhirnya aku juga minum vitamin D. Tapi buat teman-teman, untuk memutuskan mau minum vitamin untuk promil, diusahakan please tanya dokternya dulu ya. Jadi kalau dokter kandungan kami itu nggak menyarankan vitamin sama sekali, cuma hidup sehat sama makanan-makanan yang bergizi, jangan stres. Terus aku bilang, ada vitamin tambahan nggak? Dia cuma menyarankan asam folat, udah nggak ada apa-apa. Yaudah, akhirnya kita ya terima aja, karena ternyata nggak ada masalah sama sekali ya, kita tetap berpikir positif. Sampai akhirnya pas 1 tahun, jadi kita itu, aku ya, bukan suamiku tetap hidup sehat, cuma akunya yang ngebet banget, jadi yang minum vitamin macam-macam itu aku. Sampai akhirnya alhamdulillah aku positif hamil ya. Jadi buat teman-teman, itu sekedar sharing pengalamanku ya, mungkin bermanfaat juga buat teman-teman yang lagi pengen promil di Jepang tapi bingung, kayak pengen periksa ke dokter kandungan juga bingung. Jadi gak usah takut untuk periksa ke dokter kandungan di Jepang, karena itu nggak terlalu mahal. Ya sebenarnya mahal, cuma itu hampir 50% ya, 50% di cover Hokeng, jadi kita nggak usah khawatir. Dan yang aku suka dari dokter kandungan di Jepang itu, mereka itu menyarankan sesuatu, mereka diskusi dengan kita itu dengan bahasa yang sangat-sangat positif, jadi kita nggak perlu khawatir sama sekali. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share ke teman-teman. Bila ada pertanyaan atau pengen tanya-tanya seputar promil aku yang belum aku jelaskan di sini, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah aku pasti balas. Dan aku juga berdoa untuk teman-teman semua, untuk semua pasangan yang ingin mendapatkan anak, semoga segera dikaruniai anak dan segera dititipkan, segera positif _2. Oke, sekian video aku kali ini. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.